Selamat sore, jumpa lagi di Ruang Risiko dan Akal Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang berbisnis setelah pensiun atau membuka bisnis setelah pensiun. Ini merupakan nasihat yang baik, tapi juga sering keliru. Podcast ini diilhami oleh beberapa teman-teman saya yang baru saja pensiun. Mereka bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana kalau kita ingin berbisnis setelah pensiun?" Jadi pada umumnya mereka memang banyak dari pensiunan yang ingin berbisnis. Alasannya sungguh klasik, yaitu alasannya ingin tetap produktif, ingin mandiri, dan biasanya mereka masih ingin memiliki identitas, jadi masih mempunyai produktif atau masih berguna setelah pensiun. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua nasihat berbisnis setelah pensiun itu benar? Apakah berbisnis setelah pensiun itu cocok untuk semuanya? Mari kita lihat realitanya secara umum. Saya ingin bercerita bahwa ada beberapa pensiunan, khususnya dari kantor kami sebagai bankers, berbisnis sangat berhasil. Ada yang berbisnis menjadi pedagang beras, sangat berhasil. Ada yang berbisnis menjadi supplier, sangat berhasil. Tapi pertanyaannya, sejak kapan mereka berbisnis? Setelah saya teliti lebih mendalam, ternyata mereka berbisnis bukan mulainya setelah pensiun, tapi ketika dia mulai kerja, dia sudah mulai berbisnis. Jadi berbisnis itu dibangun puluhan tahun sebelum pensiun, sehingga berhasil. Berbeda sekali dengan kalau kita baru pensiun, baru mulai berbisnis. Itu adalah sesuatu karakter yang berbeda. Mengapa sih alasan para pensiunan atau yang baru pensiun ingin berbisnis? Karena setelah pensiun mereka merasa atau memiliki waktu yang lebih luas, energinya masih ada karena baru sekitar umur 57 tahun, dan ada dorongan untuk tidak menganggur. Jadi mereka tidak ingin menganggur setelah pensiun. Jadi ada dorongan itu. Sehingga dengan asumsi-asumsi seperti itu atau perasaan seperti itu, mereka menganggap bahwa bisnis itu adalah dianggap sebagai solusi atau jalan keluar yang ideal. Dan di sisi lain juga banyak perusahaan yang mendukung, memberikan pembekalan kepada pegawai-pegawai yang ingin pensiun, memberi pembekalan untuk dapat berwirausaha di pra-pensiun. Tujuannya baik, yaitu menyiapkan masa depan yang mandiri untuk pegawainya yang akan memasuki masa pensiun. Semangatnya benar, niatnya pun baik. Tapi apakah cukup dengan semangat yang benar dan niat yang baik? Ketika memberikan pembekalan kepada pra-pensiun, perusahaan biasanya menghadirkan pembicara-pembicara yang mengajarnya. Biasanya yang mengajar itu adalah para pensiunan yang berhasil secara usaha. Yang tadi saya katakan, yang pensiun yang mengajar dan berhasil itu dia berusaha bukan sejak setelah pensiun, tapi lama sebelum pensiun sudah berusaha. Sehingga yang mengajar itu
sepertinya sudah berlayar lama, tapi yang diajar baru naik perahu. Jadi sangat berbeda gitu waktu pensiun. Sehingga kalau kita lihat banyak sekali, mungkin 90% para pensiunan yang baru mulai berbisnis setelah pensiun, 90% mengalami kegagalan. Kenapa mereka gagal? Menurut saya akar permasalahan dari kegagalannya adalah karena mereka tidak punya pengalaman pasar. Ternyata berusaha itu pengalaman pasar sangat perlu. Tidak semudah apa yang diperkirakan. Para pensiunnya juga tidak paham terhadap operasional harian terhadap bisnis yang ditekuni. Dan lebih celakanya lagi, mereka itu menggunakan dana pensiun sebagai modal utamanya. Sehingga kalau terjadi kegagalan dalam bisnis itu, uang dana pensiunnya akan hilang. Mereka pada umumnya mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Dan mereka tidak siap menghadapi rugi kecil yang berulang. Karena setiap bisnis itu tidak harus beruntung. Kadang-kadang mengalami kerugian kecil, tapi berulang. Nah, ketika rugi kecil yang itu berulang, tidak dapat ditopang oleh modal yang dimiliki, yang sebetulnya modal itu sebagai dana pensiun atau sebagai bekal hidup mereka ketika menjadi masa pensiun. Dan biasanya kalau pegawai para pensiun yang biasa bekerja sebagai teknokrat dan birokrat tidak kuat menghadapi tekanan mental, kecuali kebiasaan yang menjadi teknokrat dan birokrat. Di usia pensiun itu tidak kuat untuk menghadapi tekanan mental yang berat ketika berbisnis. Jadi menurut saya bisnis itu bukan sekedar semangat yang tadi di awal kita katakan. Jadi bisnis itu bukan sekedar semangat, ia butuh jam terbang. Saya ulangi lagi, bahwa bisnis itu tidak hanya dapat berbekal semangat, tapi ia butuh jam terbang. Dan jam terbang itu tidak bisa diciptakan secepatnya atau tidak bisa dibeli. Jam terbang itu dibina dari pengalaman-pengalamannya. Bagaimana cara yang lebih bijak kalau kita masih ingin berbisnis setelah pensiun? Kalau kita masih ingin berbisnis setelah pensiun, mulailah dari modal yang kecil. Dan tujuan awalnya ketika kita invest atau kita mau pensiun, tujuan awalnya jangan terlalu ekspektasi, jangan terlalu tinggi mendapatkan keuntungan. Tapi tujuan awal kita lah untuk belajar. Dan jangan sekali-sekali menggunakan dana pensiun. Pilihlah bisnis yang ringan dan fleksibel. Jadi yang mudah kita ada way out-nya kalau kita masuk ke bis ini, jalan keluarnya seperti apa. Jadi yang fleksibel dan yang ringan. Menurut saya, alternatif yang paling baik bagi pensiunan yang ingin berbisnis adalah yang alternatif yang paling aman dan yang paling baik menurut saya adalah monetisasi pengalamannya. Karena para pensiunan pasti punya pengalaman dan punya pengetahuan yang cukup. Ternyata pengalaman dan pengetahuan itu bisa dimonetisasi. Jadilah konsultan kecil-kecilan untuk perusahaan-perusahaan kecil. Jadilah konsultan atau pendamping untuk UMKM atau perusahaan-perusahaan yang kecil. Jadi mentor atau jadi dosen lah kalau hanya untuk killing the time. Jadi menurut saya di usia pensiun, bisnis harus mengikuti hidup, bukan hidup mengikuti bisnis. Jadi mesti kita amati nih bahwa di usia pensiun, bisnis yang harus mengikuti hidup, bukan hidup yang mengikuti bisnis. Jadi tidak semua cerita sukses dapat disalin begitu saja. Dari pembicara tentang cerita kesuksesan
menjadi pembisnis dan berhasil dan lain sebagainya tidak bisa disalin begitu saja. Karena bijak itu bukan berarti tidak mau mencoba, tapi bijak itu berarti memahami risiko sebelum melangkah. Jadi kalau kita ingin bijak adalah kita harus memahami risiko dulu. Kita hitung risikonya dulu sebelum kita melangkah. Jadi closing saya atau kalimat terakhir saya adalah berbisnis setelah pensiun bukan soal berani atau tidak, tetapi soal mengerti batas, menjaga dana hidup, dan memilih ketenangan sebagai tujuan utama. Karena ketika kita pensiun, kita harus memilih ketenangan di tujuan utama kita. Demikianlah sharing yang dapat saya sampaikan tentang berbisnis ketika kita masuk ke dalam masa pensiun. Sampai jumpa lagi di Ruang Resiko dan Akal Sehat di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.